3,5 tahun. Kalau dipikir-pikir, itu waktu yang singkat banget ya. Tapi periode ini, wah, bener-bener mengubah arah sejarah Indonesia untuk selamanya. Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas masa pendudukan Jepang. Sebuah era yang, jujur aja, penuh paradoks. Di satu sisi ada janji pembebasan, tapi di sisi lain, kenyataannya brutal banget. Oke, kita mulai dari janjinya dulu ya. Coba bayangin, setelah lebih dari 3 abad di bawah kekuasaan Belanda, tiba-tiba datang Jepang. Jelas disambut dengan harapan besar kan? Apalagi mereka membranding diri sebagai saudara tua, yang katanya sih datang untuk membebaskan sesama bangsa Asia. Dan propaganda kayak gini, wis cepet banget nyebarnya ke seluruh pelosok negeri. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kenapa sih kok awalnya mereka disambut kayak pahlawan? Kok bisa-bisanya kekuatan militer asing malah disambut dengan tangan terbuka? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal jadi benang merah pembahasan kita kali ini. Yuk kita bedah bagian pertama, gimana caranya Jepang bisa membangun citra sebagai pembebas. Inilah dia, janji sang saudara tua. Jadi kuncinya itu ada di propaganda. Dan mereka ini jago banget. Kampanye yang paling terkenal itu Gerakan 3A. Slogan-slogannya, Nippon Pelindung, Pemimpin dan Cahaya Asia, ini semua dirancang buat bikin rakyat percaya dan berharap penuh kalau Jepang datang dengan niat baik. Janji manis ini tentu aja didukung sama kekuatan militer yang, wow, luar biasa. Coba lihat peta ini deh. Kelihatan kan betapa cepat dan rapihnya invasi mereka? Mereka pertama mendarat di Tarakan tanggal 11 Januari 1942, dan cuma dalam hitungan minggu, wilayah-wilayah kunci langsung jatuh dari tangan Belanda. Cepat banget. Dan inilah puncaknya. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Disinilah pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Ini bukan cuma ganti kekuasaan loh. Ini adalah momen runtuhnya mitos kalau bangsa Eropa itu gak terkalahkan. Bener-bener akhir dari sebuah era. Tapi, ya gitu deh, bulan madunya nggak lama, janji manis si saudara tua ini cepet banget berubah jadi mimpi buruk. Ternyata, tujuan utama Jepang itu bukan buat kemerdekaan Indonesia. Sama sekali bukan. Mereka cuma mau ngeruk sumber daya alam dan manusia kita buat bahan bakar mesin perang mereka. Dan salah satu kebijakan paling kelam dari masa ini, yang mungkin kita semua pernah dengar, adalah Romusha. Istilah ini pada dasarnya adalah sistem kerja paksa. Jutaan rakyat Indonesia dikerahkan, dikirim kemana-mana, buat bangun benteng, landasan pacu, pokoknya semua yang berbau infrastruktur perang. Gambar-gambar ini, jujur, cuma secuil gambaran dari penderitaan mereka yang sebenarnya. Para pekerja Romusha itu kondisinya benar-benar gak manusiawi. Ratusan ribu orang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Inilah wajah asli dari kemakmuran bersama yang mereka janjikan. Benar-benar pengkhianatan total dari citra saudara tua tadi. Ada lagi sisi gelap lain yang sama mengerikannya. Jugun Ianfu. Ribuan perempuan, bahkan banyak yang masih gadis belia, jadi korban sistem perbudakan seksual yang dilembagakan sama militer Jepang. Ini bukan sekedar kejahatan perang ya. Ini tragedi kemanusiaan yang lukanya itu dalam banget, bahkan sampai turun-temurun. Terus di bidang ekonomi, Jepang menerapkan yang namanya ekonomi perang dengan sistem autarki. Maksudnya apa? Ya, setiap daerah harus bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan kalau ada lebih, wajib diserahin buat perang. Semua hasil tani dan kebun dirampas lewat sistem Kinrohoshi. Akibatnya, kelaparan parah di mana-mana. Sampai-sampai rakyat terpaksa pakai baju dari karung goni. Kebayang nggak sih? Oke, jadi eksploitasi fisik udah, tapi nggak cuma itu. Jepang juga berusaha mengontrol hati dan pikiran rakyat Indonesia. Caranya? Lewat indoktrinasi budaya dan pendidikan yang super sistematis. Salah satu contoh yang paling gampang dilihat itu kewajiban melakukan seikere. Jadi setiap pagi semua orang, termasuk anak sekolah loh, harus membungkuk dalam-dalam ke arah Tokyo. Ini sebagai bentuk hormat ke Kaisar Jepang yang mereka anggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Ya jelas dong kebijakan kayak gini dapat perlawanan keras, terutama dari para ulama dan tokoh agama. Buat mereka, sikerei itu sama aja kayak syirik, menyekutukan Tuhan. Dan penolakan ini sering banget dibales pakai kekerasan dan penangkapan. Kelihatan banget kan gimana dalamnya benturan budaya waktu itu. Sistem pendidikan kita juga dirombak total, bener-bener dijadiin alat propaganda. Bayangin, setiap hari di sekolah itu isinya ritual. Nyanyi lagu kebangsaan Jepang, hormat benderanya, terus ada senam pagi ala Jepang yang namanya Taiso.
Tujuannya satu, menanamkan loyalitas ke Jepang sejak kecil. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Ada akibat yang nggak mereka duga sama sekali. Karena mereka melarang bahasa Belanda, Jepang malah mewajibkan pemakaian bahasa Indonesia di sekolah dan pemerintahan. Ironis kan? Justru kebijakan inilah yang bikin bahasa Indonesia makin menyebar luas dan jadi semacam perekat identitas nasional kita. Dan dari sini, kita masuk ke paradoks terbesar dari seluruh masa pendudukan ini. Jadi, dalam usahanya nyari pasukan tambahan buat perang, Jepang itu tanpa sadar malah melatih dan mempersenjatai generasi yang nantinya jadi tentara pejuang kemerdekaan Indonesia. Kebayang? Nah, ada dua organisasi militer utama yang mereka bentuk. Pertama ada Heiho, ini prajurit pembantu yang langsung dilebur ke unit tentara Jepang. Terus yang kedua, ada PETA, singkatan dari Pembela Tanah Air. Nah, kalau PETA ini beda. Ini pasukan teritorial yang komandonya dipegang sama perwira-perwira Indonesia sendiri. PETA ini, wah perannya krusial banget. Lewat PETA, ribuan pemuda Indonesia dapat pengalaman militer, latihan tempur, dan belajar jadi pemimpin. Termasuk tokoh-tokoh besar kayak Jenderal Sudirman. Mereka lah yang nantinya jadi tulang punggung tentara Republik Indonesia. Dan ini dia ironi terbesarnya. Mereka pakai ilmu militer dari Jepang buat ngelawan Belanda yang coba balik lagi beberapa bulan kemudian. Luar biasa kan? Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya adalah, apa sih warisan yang ditinggalkan dari periode 3,5 tahun yang super singkat tapi super menentukan ini? Coba kita ingat lagi deh angkanya. 3,5 tahun. Dalam sejarah sebuah bangsa, ini kan waktu yang pendek banget ya. Tapi dampaknya, wah, kerasa sampai puluhan tahun sesudahnya. Jadi, poin utamanya adalah warisan pendudukan Jepang ini punya dua sisi, kayak koin. Di satu sisi ada penderitaan yang luar biasa, ekonomi hancur lebur, dan trauma yang mendalam. Tapi di sisi lain, yang nggak disengaja, periode ini justru menghancurkan mitos kekuasaan Belanda, mempersatukan kita lewat bahasa, dan yang paling penting menciptakan kader militer yang siap mati-matian berjuang untuk kemerdekaan. Di akhir perang, semua kejadian berlangsung cepat banget. Ada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, ini maksa Jepang buat menyerah tanggal 14 Agustus 1945. Nah, momen kekosongan kekuasaan ini, atau vacuum of power, sama sekali nggak disia-siakan. 3 hari kemudian, boom, para pemimpin kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana bisa sebuah periode yang penuh penderitaan luar biasa, pada saat yang bersamaan malah jadi pemicu yang mempercepat lahirnya sebuah bangsa? Inilah inti dari warisan pendudukan Jepang yang super kompleks dan kayaknya bakal terus jadi bahan diskusi.